Malam bersalju, seorang wanita hamil 8 bulan diseret keluar dari gerbang istana. Kaisar memerintahkanmu pergi dan jangan pernah kembali. Ia jatuh di atas salju yang membeku. Darah mengalir di antara putihnya musim dingin. Namun tak seorang pun tahu, wanita yang mereka buang malam itu sedang mengandung pewaris sah tahta. Dan 5 tahun kemudian, ia kembali. Bukan sebagai selir, bukan sebagai korban, tapi sebagai kehancuran bagi seorang kaisar. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kisah-kisah kerajaan penuh intrik, pengkhianatan, dan balas dendam terungkap tanpa ampun. Jika kalian suka cerita penuh emosi seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah terbaru. Tulis di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana? Channel ini akan update setiap hari jam 10.30 pagi, jadi pastikan kalian selalu siap untuk kisah epik berikutnya. 5 tahun berlalu sejak malam bersalju itu. Di perbatasan utara yang keras dan berbatu, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun berdiri memegang pedang kayu. Wajahnya kecil, tapi tatapannya tajam. "Angkat lebih tinggi," suara Jenderal Wei menggema tegas. Anak itu menggertakkan giginya, mengangkat pedang dengan kedua tangan mungilnya. "Jangan goyah. Seorang pemimpin tidak boleh menunjukkan kelemahan." Keringat bercampur debu menempel di wajahnya. "Aku tidak lemah," serunya kecil namun penuh tekad. Dari kejauhan, Lian Hua memandang dengan mata berkaca-kaca. Ia bukan lagi wanita rapuh yang dibuang. Rambutnya kini selalu diikat rapi. Tatapannya tak lagi penuh air mata, melainkan bara yang tertahan. "Jian," bisiknya lirih. Ya, anak itu diberi nama Jian. Suatu sore, setelah latihan, Jian mendekati ibunya. "Ibu," tanyanya polos, "kenapa kita tinggal di sini? Kenapa aku tidak punya ayah seperti anak-anak lain?" Pertanyaan itu seperti pisau halus menusuk dada Lian Hua. Ia berlutut menyentuh pipi anaknya. "Ayahmu adalah pria yang sangat kuat, tapi ia membuat kesalahan besar." "Kesalahan apa?" "Ia mempercayai orang jahat dan menyakiti kita." Jian terdiam, tangannya menggenggam kecil. "Kalau begitu, aku akan menjadi lebih kuat darinya." Lian Hua tersenyum tipis, meski hatinya bergetar. "Aku tidak ingin kau menjadi kuat untuk membalas dendam. Aku ingin kau kuat agar tak ada yang bisa menginjak-injakmu." Namun malam itu, saat Jian tertidur, Lian Hua berdiri di luar pondok bersama Jenderal Wei. "Dia tumbuh cepat," ujar sang jenderal. "Dia cerdas," jawab Lian Hua. "Darahnya memang darah naga." Jenderal Wei memandang langit gelap. Di istana, keadaan semakin buruk. Selir agung menguasai banyak pejabat. Pajak dinaikkan, rakyat mulai menderita. Mata Lian Hua mengeras. Dan kaisar? Dia semakin mudah dipengaruhi. Ia kehilangan wibawanya. Hening sejenak. "Apa kau siap kembali?" tanya Jenderal Wei akhirnya. Lian Hua menutup matanya mengingat malam pengkhianatan itu. Dingin salju, tatapan tanpa belas kasihan. "Aku tidak pernah berhenti bersiap," jawabnya pelan namun tajam. Beberapa hari kemudian, Jian melihat ibunya menatap kalung naga giok di tangannya. "Ibu, itu apa?" Lian Hua menggenggam kalung itu erat. "Itu bukti siapa dirimu sebenarnya." "Siapa aku?" Ia menatap mata anaknya dalam-dalam. "Kau bukan anak perbatasan. Kau adalah pewaris tahta kerajaan ini." Jian terdiam lama. "Ayahku adalah kaisar?" Lian Hua mengangguk perlahan. Anak kecil itu tidak menangis, tidak marah.
Ia hanya menatap ke arah selatan, ke arah ibu kota yang jauh. Kalau begitu, suatu hari nanti aku akan berdiri di sana, tapi bukan untuknya, untuk rakyat. Jenderal Wei yang mendengar dari kejauhan tersenyum bangga. Api kecil di pondok perbatasan itu kini telah berubah menjadi bara yang siap membakar istana. 5 tahun yang penuh luka telah menempa Jian menjadi lebih dari sekedar anak yang dibuang. Dan Lian Hua bukan lagi wanita yang memohon belas kasihan. Ia kini adalah ibu dari seorang pewaris. Dan waktu untuk kembali semakin dekat. Angin musim dingin berdesir tajam di antara lentera-lentera istana. Malam itu, halaman utama kerajaan dipenuhi bisikan dan tatapan dingin. Lian Hua berdiri gemetar di tengah aula. Jubah tipisnya tak mampu menahan hawa beku. Atau mungkin rasa takut yang lebih menusuk dari salju. Di atas singgasana naga emas, Kaisar menatapnya tanpa ekspresi. Lian Hua, suaranya berat dan dingin. Kau dituduh berselingkuh dengan pengawal istana. Apa kau mengakuinya? Tubuh Lian Hua melemas. Tidak, Yang Mulia, hamba tidak pernah mengkhianati Anda. Selir Agung melangkah maju dengan senyum tipis penuh kemenangan. Yang Mulia, kami menemukan sapu tangan miliknya di kamar pengawal itu. Apa itu bukan bukti? Itu fitnah. Lian Hua berlutut, dahinya menyentuh lantai marmer yang membeku. Hamba bersumpah atas nyawa hamba. Cukup, bentak Kaisar. Suasana seketika sunyi. Lian Hua mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya yang pucat. Ada satu rahasia yang belum sempat ia ucapkan. Ia hamil, sudah 8 bulan. Tapi setiap kali ia mencoba berbicara, tatapan Kaisar begitu dingin hingga kata-katanya membeku di tenggorokan. Bukti telah cukup, ujar Kaisar tegas. Wanita yang mengkhianati istana tidak pantas tinggal di sini. Yang Mulia, suara Lian Hua bergetar. Izinkan hamba menjelaskan satu hal saja. Namun selir Agung menyela cepat. Orang bersalah selalu punya alasan. Kaisar berdiri. Jubah kekaisarannya menyapu lantai seperti keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Mulai malam ini, Lian Hua diusir dari istana. Buang dia sejauh mungkin. Jangan biarkan ia kembali. Dunia Lian Hua runtuh. Yang Mulia, tolong dengarkan saya, teriaknya saat 2 penjaga menyeret lengannya. Ia menoleh untuk terakhir kali. Tatapan mereka bertemu. Sejenak, hanya sekejap, ada keraguan di mata Kaisar. Tapi keraguan itu kalah oleh harga diri dan amarah. Gerbang istana terbuka. Badai salju menyambutnya seperti hukuman dari langit. Lian Hua terjatuh di atas salju yang membeku. Rasa sakit menjalar ke perutnya. Kontraksi kecil mulai terasa. Ia menggigit bibir menahan tangis. Anakku, bertahanlah, bisiknya lirih sambil memeluk perutnya. Dari kejauhan, pintu istana tertutup keras. Tak ada yang tahu. Wanita yang dibuang malam itu sedang mengandung darah naga kerajaan. Tak ada yang peduli bahwa keputusan seorang kaisar akan mengubah takdir seluruh negeri. Salju terus turun, menutupi jejak langkahnya. Dan di tengah hutan putih yang sunyi, seorang ibu yang dikhianati mulai berjalan menuju nasib yang lebih besar daripada sekedar balas dendam. Malam itu bukan akhir bagi Lian Hua. Malam itu adalah awal kehancuran bagi seorang kaisar. Salju turun semakin deras. Langkah Lian Hua semakin goyah. Perutnya terasa seperti diremas dari dalam. Rasa sakit itu datang bergelombang, semakin kuat, semakin tak tertahankan. Ah! Ia terjatuh berlutut di atas salju. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar. Kontraksi. Tidak, belum waktunya. Bertahanlah anakku. Bisiknya lirih. Angin malam melolong seperti suara ruh-ruh dingin yang menertawakannya.
Gaun tipisnya sudah basah oleh salju. Tangannya membiru karena beku. Ia mencoba berdiri, tetapi rasa sakit kembali menghantam. Yang mulia! Air matanya jatuh tanpa suara. Mengapa Anda tak mau mendengarkan saya? Kontraksi berikutnya lebih brutal. Lian Hua menjerit tertahan. Tangannya mencengkram batang pohon pinus yang kasar. Darah mulai mengalir di antara salju putih. Aku tidak boleh mati, gumamnya. Giginya bergemeletuk. Anakku, dia pewaris tahta. Ia merangkak menuju bawah pohon pinus besar, mencoba berlindung dari angin. Tubuhnya menggigil hebat. Pandangannya mulai kabur. Tiba-tiba, suara langkah kuda terdengar di kejauhan. Lian Hua mencoba berteriak, tetapi suaranya lemah. Tolong! Tolong! Namun rasa sakit terakhir datang seperti gelombang menghancurkan tebing. Jeritannya memecah keheningan malam. Dan di bawah langit gelap bersalju, seorang bayi laki-laki akhirnya lahir ke dunia. Di atas tanah beku, di antara darah dan es. Tangisan bayi itu menggema keras. Lian Hua menangis sambil memeluknya erat. Anakku, kau harus hidup. Kau harus hidup. Tiba-tiba bayangan besar mendekat. Seorang pria tua berjanggut putih turun dari kudanya. Wajahnya keras, sorot matanya tajam seperti prajurit berpengalaman. Ia berhenti ketika melihat pemandangan itu. Ya Tuhan, gumamnya. Ia berlutut cepat, membuka jubah tebalnya dan menyelimuti bayi itu. Wanita, siapa kau? Tanyanya tegas. Lian Hua hampir tak sadar. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan kalung naga giok dari balik bajunya. Ini milik Kaisar, bisiknya lemah. Anak ini, darahnya. Pria tua itu terdiam, matanya membelalak. Kalung itu adalah simbol pribadi Kaisar, tidak mungkin dipalsukan. Kau selir Bistana? Tanyanya pelan. Aku difitnah dan dibuang, bisiknya lirih. Angin bertiup makin kencang. Bayi itu menangis keras. Pria tua itu menghela napas panjang. Jika yang kau katakan benar, anak ini adalah pewaris sah. Lian Hua menggenggam lengan pria itu. Tolong, selamatkan dia, meski aku harus mati. Jangan bicara sembarangan, bentak Jenderal Wei. Kau tidak akan mati malam ini. Ia mengangkat Lian Hua dan bayinya ke atas kuda. Kaisar mungkin membuangmu, tapi takdir belum selesai denganmu. Di perjalanan menuju pondok perbatasan, Lian Hua hampir kehilangan kesadaran. Sebelum pingsan, ia berbisik lirih pada bayinya. Suatu hari nanti, kau akan kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai penguasa. Salju terus turun, menutupi jejak darah di hutan. Istana mungkin mengira ia sudah mati, tapi di perbatasan yang sunyi, seorang ibu dan anaknya sedang diselamatkan oleh takdir. Dan malam itu, tanpa disadari sang kaisar, seorang pewaris tahta baru saja selamat dari kematian. Hari itu, ibu kota dipenuhi warna dan suara. Festival musim semi digelar besar-besaran untuk meredam keresahan rakyat. Lentera merah menggantung di sepanjang jalan, musik mengalun, dan para pejabat berbaris di aula utama istana.
Di atas singgasana, Kaisar duduk dengan wajah angkuh, sementara selir agung berdiri di sampingnya, tersenyum tipis. "Tunjukkan pada rakyat bahwa kerajaan kita kuat," bisiknya lembut namun penuh ambisi. Namun, tiba-tiba, suara trompet perang menggema dari gerbang kota. Semua kepala menoleh. Seorang prajurit berlari masuk ke aula, berlutut tergesah. "Yang mulia, pasukan perbatasan memasuki kota." Kaisar berdiri. "Apa maksudnya ini? Siapa yang memimpin mereka?" Pintu aula terbuka perlahan. Langkah kaki mantap terdengar di atas marmer. Seorang wanita berjubah putih memasuki ruangan. Rambutnya tergerai anggun, wajahnya dingin seperti musim salju yang tak pernah mencair. Di belakangnya berdiri seorang anak laki-laki berseragam sederhana, namun sorot matanya tajam dan tenang. Kaisar membeku. "Tidak mungkin," bisiknya. Wanita itu berhenti tepat di tengah aula. Lian Hua mengangkat dagunya. "Sudah lama, Yang Mulia." Bisikan memenuhi ruangan. "Dia, wanita itu. Bukankah dia yang dibuang 5 tahun lalu?" Selir agung memucat. "Mustahil, dia harusnya mati." Kaisar menuruni tangga singgasana perlahan. "Kau masih hidup?" Lian Hua menyenyum tipis. "Salju memang dingin, Yang Mulia, tapi ternyata tidak cukup untuk membunuh kebenaran." Jian melangkah maju 1 langkah. Tatapan Kaisar jatuh padanya. Wajah anak itu sangat mirip dirinya ketika muda. "Anak itu," suara Kaisar bergetar. "Siapa dia?" Lian Hua menatap lurus ke matanya. "Putramu." Aula mendadak sunyi. Selir agung berteriak, "Fitnah, itu kebohongan." Jenderal Wei masuk menyusul membawa sebuah kotak kayu tua. "Yang Mulia, apakah Anda mengenali ini?" Ia membuka kotak itu. Di dalamnya terletak kalung naga giok, simbol pribadi Kaisar yang dulu ia berikan kepada Lian Hua sebagai tanda cinta dan pengakuan. Wajah Kaisar memucat. "Itu mustahil." Lian Hua melangkah lebih dekat. "Malam ketika aku mencoba memberitahu Anda bahwa aku mengandung, Anda bahkan tak memberiku kesempatan berbicara." Air matanya tidak jatuh, suaranya tidak bergemar. Ia tidak lagi memohon, ia menuntut. "Anak ini lahir di hutan salju. Ia hampir mati membeku. Semua karena fitnah yang Anda percayai." Selir agung mencoba menyelah. "Yang Mulia, jangan percaya omongannya. Ini konspirasi." Jenderal Wei membentak. "Kami memiliki saksi, tabib perbatasan, catatan kelahiran, bahkan tanda lahir naga di pundaknya, seperti milik keluarga kerajaan." Semua mata tertuju pada Jian. Anak itu menatap Kaisar tanpa takut. "Jika Anda benar-benar Kaisar, lihatlah saya. Apakah Anda tidak melihat darah Anda sendiri?" Kaisar terdiam. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, singgasana terasa jauh dari jangkauannya. Dan untuk pertama kalinya sejak 5 tahun lalu, Lian Hua melihat ketakutan di mata pria yang dulu membuangnya. Festival berubah menjadi pengadilan, dan istana yang dulu mengusirnya, kini menjadi panggung kembalinya darah naga yang tak bisa lagi dibungkam. Aula utama istana berubah menjadi ruang pengadilan terbuka. Para pejabat tinggi berbisik gelisah. Rakyat yang diizinkan masuk berdiri tegang, menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar dipertanyakan di hadapan semua orang. Kaisar berdiri kaku di tengah aula. Wibawanya yang dulu begitu kokoh, kini retak. "Lian Hua." Suaranya berat. "Mengapa kau kembali? Untuk mempermalukanku?" Lian Hua menatapnya tanpa gentar. "Aku kembali untuk mengembalikan kebenaran." Selir agung melangkah maju dengan wajah pucat namun masih berusaha tegar. "Yang Mulia, ini semua rekayasa. Mereka ingin menggunggingkan Anda." Jenderal Wei membuka gulungan dokumen. "Ini laporan penyelidikan 5 tahun lalu. Fitnah terhadap Lian Hua berasal dari pelayan pribadi Selir Agung."
Seorang pelayan tua diseret masuk. Ia gemetar. Ampun, saya diperintah oleh Selir Agung. Saya menaruh sapu tangan itu. Aula gempar. Selir Agung menjerit histeris saat penjaga menyeretnya pergi. Pengkhianat, kau berani memfitnahku? Namun lebih banyak saksi dipanggil. Bukti demi bukti dibuka. Konspirasi terbongkar seperti benang kusut yang akhirnya terurai. Kaisar menatap Selir Agung dengan wajah tak percaya. Semua ini benar? Selir Agung jatuh berlutut. Aku melakukan ini demi Anda. Wanita itu akan mengambil perhatian Anda. Saya takut kehilangan posisi saya. Jadi kau menghancurkan hidup orang lain karena ambisimu? Suara Kaisar bergetar. Lian Hua melangkah selangkah. Tidak, Yang Mulia. Bukan hanya dia yang bersalah. Semua mata tertuju padanya. Anda yang memilih percaya tanpa menyelidiki. Anda yang mengusir wanita hamil 8 bulan ke hutan salju. Keheningan menyelimuti ruangan. Jian berdiri di samping ibunya. Kecil namun tegak. Seorang kaisar, lanjut Lian Hua, tidak boleh lemah terhadap fitnah. Kaisar menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya jawaban. Dewan tetua kerajaan saling berpandangan. Salah satu dari mereka melangkah maju. Yang Mulia, kerajaan telah melemah dalam 5 tahun terakhir. Pajak tinggi, rakyat menderita, pejabat korup merajalela. Ia menatap Jian. Anak ini adalah pewaris sah. Darahnya tak bisa disangkal. Kaisar menatap Jian lama. Di wajah anak itu, ia melihat bayangan dirinya saat muda. Tegas, berani, tanpa keraguan. Aku, suaranya hambil tak terdengar, telah gagal. Selir Agung berteriak histeris saat penjaga menyeretnya pergi. Hukuman mati, teriak rakyat. Namun Lian Hua mengangkat tangannya. Tidak. Semua terdiam. Biarkan hukum kerajaan yang menentukan. Kita tidak membangun keadilan dengan kebencian. Kaisar menatapnya tak percaya. Setelah semua yang kulakukan, kau masih berbicara tentang keadilan. Lian Hua menatapnya dingin. Aku tidak kembali untuk balas dendam pribadi. Aku kembali untuk masa depan anakku. Dewan akhirnya mengumumkan keputusan. Kaisar akan turun tahta secara terhormat demi stabilitas kerajaan. Jian akan diangkat sebagai kaisar muda, dengan Lian Hua sebagai wali pemerintahan sampai ia dewasa. Suara jendrang bergemuruh. Kaisar perlahan melepas mahkota emas dari kepalanya. Tangannya gemetar saat ia berlutut di depan Jian. Aku menyerahkan tahta kepadamu. Seluruh aula terdiam menyaksikan momen itu. 5 tahun lalu, seorang wanita berlutut memohon belas kasihan. Hari ini, pria yang sama berlutut di hadapan anak yang hampir ia buang bersama ibunya. Jian tidak tersenyum. Ia tidak mengejek. Ia hanya berkata tenang. Aku akan memimpin lebih baik. Lian Hua berdiri di samping putranya. Salju yang dulu hampir membunuhnya kini hanya kenangan. Wanita yang dibuang ke hutan kematian itu kini berdiri di pusat kekuasaan. Bukan sebagai korban, bukan sebagai selir, tapi sebagai ibu dari seorang kaisar. Dan di aula yang sama tempat ia pernah dihina, ia akhirnya menang. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kejahatan mungkin bisa menang untuk sementara, tetapi kebenaran tidak pernah benar-benar mati. Lian Hua tidak membalas dengan amarah membabi buta. Ia membalas dengan keteguhan hati, kesabaran, dan keberanian untuk bertahan hidup ketika dunia menginginkannya lenyap. Seorang ibu yang terluka bisa menjadi kekuatan paling dahsyat ketika masa depan anaknya dipertaruhkan. Kaisar kehilangan tahtanya bukan hanya karena fitnah, tetapi karena ia gagal menjadi pemimpin yang adil. Dan dari situlah kita memahami, kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanyalah awal dari kehancuran. Jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang berada di titik terendah. Bisa jadi, mereka sedang dipersiapkan untuk berdiri di tempat tertinggi.
Jika kalian menyukai kisah balas dendam dan kebangkitan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Tulis di komentar bagian mana yang paling membuat kalian merinding atau puas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah kerajaan berikutnya, yang mungkin lebih kejam, lebih gelap, dan lebih mengejutkan.